Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua tuh diberikan kesehatan dan diberikan rezeki. Pokoknya sehat-sehat selalu lah. Dan gak ada yang sakit-sakit gitu. Nah, kan karena musim corona kayak gini ya, banyak yang udah di rumah gitu. Udah lama juga sih di rumah. Emang karena pemerintah udah menghimbau gitu ya, diadakan PSBB juga gitu. Nah, tapi dampaknya juga bukan ke kita doang kan, pasti adalah dampaknya di luaran sana, seperti kayak perekonomian. Itu udah pasti banyak yang, kan kebanyakan di sini kan orang bekerja ya, dan mungkin usaha-usaha ada yang udah menurun pendapatannya. Terus banyak yang di PHK, itu bakal berdampak pada perekonomian warga juga gitu kan. Nah, gue akan membahas dampak-dampaknya, tapi di segi yang usaha, yang punya usaha gitu. Jadi tanpa basa-basi, kita mulai aja. Oke, yang pertama yang berdampak sekali di usaha, di bidang usaha ya, pada saat corona udah dateng, itu pertama transportasi. Kalian juga tahu kan transportasi, maaf ya kalau agak gimana gitu, itu dibutuhkan sekali sama manusia ya gitu, karena bisa bisa kita tuh kalau tanpa transportasi kita nggak bisa sampai ke tempat tujuan gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang kita pasti butuh banget. Dulu itu kalau nggak bis, kereta, bajai, angkot, atau yang lain-lain lah gitu. Sekarang sih juga masih ada, cuman karena teknologi semakin canggih, jadi semua serba online gitu. Kayak mau beli baju online, mau beli makanan online gitu. Biar kita tuh, maksudnya zaman sekarang tuh pada mager gitu, males gerak gitu. Jadi maunya serba instan gitu, males keluar gitu. Jadi ya beralih ke transportasi online itu. Nah, dari bulan Desember 2019 tuh pendapatan mereka tuh turun ya, mengalami penurunan. Mungkin gue nggak tahu ya kenapa, karena kan nggak sebagian orang itu mendownload Grab atau Gojek gitu, karena harga Grab sama Gojek tuh nggak setiap hari itu apa ya, stabil, nggak tiap hari kayak gitu. Kadang mereka tuh kalau ada diskon bisa turun, terus kalau misalkan nggak ada diskon mungkin dengan harga yang seperti itu, maksudnya yang harga normal. Terus apa namanya, ya pokoknya harganya masih terjangkau sih, maksudnya nggak terlalu mahal juga, nggak, biasa aja gitu kan. Nah, karena tadi gue bilang gak semua itu pakai aplikasi online, jadi mungkin penurunan gitu, lebih memilih harga yang lebih terjangkau gitu, lebih murah gitu, mungkin pakai angkutan umum atau apa gitu kan, untuk mengurangi kemacetan juga gitu kan. Terus pada bulan Januari Februari 2020 tuh mulai naik gitu kan, mungkin karena ya mungkin biar cepet lah gitu. Tapi semenjak ada apa berita corona udah masuk ke Indonesia, jadi diadakanlah PSBB gitu kan. Jadi PSBB jadi kan orang nggak keluar rumah, disuruh di rumah aja gitu kan. Jadi perusahaan transportasi online itu juga kehilangan penumpang gitu. Oke, yang kedua adalah e-commerce. E-commerce tuh kayak semacam belanja online gitu loh. Jadi kan serba instan kan. Kayak yang tadi pertama itu transportasi online. Kalau ini kayak kita belanja apa aja melalui internet, udah dikirim, datang gitu kan. Nah,
Kalau yang ini itu meningkat ya, maksudnya kan semenjak corona ini kan orang disuruh di rumah aja gitu. Jadi orang juga kadang malas keluar juga kan karena nggak boleh keluar-keluar gitu. Jadi pesan online apa-apa online. Jadi kayak perusahaan e-commerce tuh apa aja? Mungkin kalian ada yang bingung kayak semacam Blibli, Lazada, terus Shopee gitu kan. Mungkin ada bonus-bonus, diskon-diskon gitu kan, harga itu kan, apalagi para wanita itu paling suka banget sama diskon-diskon belanja-belanja kayak gitu. Jadi itu sangat menguntungkan banget sih buat eh, perusahaan itu. Cuman kan karena ada corona ini mungkin kan orang juga nggak bekerja gitu. Jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa terus menerus buat belanja online, karena kan belanja online juga walaupun semurah-murahnya juga tetap aja lebih mahal gitu dari belanja langsung gitu kan. Nah, kan gak semua orang juga mendownload aplikasi itu kan, kayak Shopee, Lazada, atau Blibli gitu kan, gak semuanya gitu. Mungkin ada yang masih beralih ke yang tradisional gitu, kayak masih belanja di mall gitu kan, pasar tradisional, atau ke supermarket gitu kan, yang mungkin yang jarak jarak rumahnya masih deket sama lokasi-lokasi itu, kayak pasar gitu kan. Tapi sekarang mah udah tutup semua itu, jadi mungkin udah pada beralih ke e-commerce itu, yang kayak belanja online. Selanjutnya adalah di usaha penerbangan ya, apalagi pesawat gitu. Nah ini kan juga sangat berpengaruh sekali, karena kita kan nggak boleh keluar-keluar, dan apalagi berterbangan gitu kan, terbang keluar kota, keluar negeri, itu semuanya akses ditutup gitu. Nah, sebelum corona ini penerbangan tuh masih stabil ya harganya gitu, masih pendapatannya masih ada gitu. Nah, semenjak Maret 2020 tuh udah mulai menurun gitu, karena memang nggak boleh pada terbang-terbang gitu pesawat. Itu bakal berpengaruh juga sih kan, karena social distancing gitu kan. Di pesawat itu posisi tempat duduknya itu dempet-dempet gitu kan, walaupun pada pakai masker pun juga kan nggak boleh gitu deket-deket gitu. Jadi eh, penerbangan tuh pendapatannya tuh sangat berpengaruh sekali gitu kan. Oke, usaha yang sangat berpengaruh banget saat corona datang itu adalah perhotelan dan pariwisata. Kenapa perhotelan dan pariwisata? Karena itu kan karena masa corona ini kan orang nggak boleh keluar gitu. Jadi semua akses pariwisata, kayak contohnya aja nih, kayak kebun binatang atau Ancol, itu pada ditutup semua untuk mengurangi penyebaran virus corona. Nah kan kenapa bisa berdampak, karena itu juga kan pariwisata itu kan juga ada yang bekerja ya di situ. Jadi itu mengalami penurunan pendapatan gitu. Jadi dari tanggal 13 sampai 19 Maret 2020, dari mulai diberitakan ada datang virus corona ke Indonesia gitu kan. Terus itu ada kaitannya sama yang lain. Kalau perhotelan atau pariwisata itu kan pasti, apalagi kalau sekarang tuh udah mau lebaran, orang pada mau mudik ya, jadi tuh pasti ada kaitannya sama yang lain, kayak jasa penyewaan kendaraan, terus jasa souvenir, terus jasa agen perjalanan, itu berpengaruh semua tuh. Jadi semua pada diakses tutup. Oke, yang terakhir adalah usaha bioskop. Pasti kalian semua suka banget ya nonton film-film gitu, apalagi film-film layar lebar di bioskop gitu. Gue juga pribadi suka ya. Dan gue tuh terakhir nonton bioskop udah lama banget. Karena kan gue
kerja ya, jadi gue nggak bisa nonton bioskop kayak gitu, karena juga harga di bioskop tuh beda-beda ya, kadang ada yang mahal ada yang murah sesuai dengan hari weekend atau hari biasa gitu. Tapi lumayan sih kalau nonton bioskop tuh enak gitu. Nah, semenjak ada COVID-19 ini, apa ya, pengunjung bioskop tuh udah mulai menurun dan pasti otomatis pendapatan juga menurun gitu kan. Terus apa ya, itu juga bisa memperlambat perindustrian perfilman nasional gitu. Pokoknya kayak film-film juga nih ya yang gue tahu ya, aktor-aktor pemain film tuh pada dibubarin atau nggak boleh ada syuting-syuting untuk mengurangi penyebaran virus corona gitu. Jadi sayang sekali ya, maksudnya bioskop ditutup ditutup gitu, jadi nggak ada ya, percuma juga sih kalau dibuka juga nggak ada yang nonton gitu kan, kasihan juga sih. Tapi kita doain aja ya, semoga apa ya, setelah nanti corona udah kelar, kita bisa mungkin bisa jalan-jalan, bisa menghirup udara segar di luar gitu kan, bisa kumpul sama teman-teman lagi gitu. Oke, itu beberapa sektor usaha yang sangat berpengaruh sekali pada saat corona datang. Ya, kita doain aja ya, semoga corona ini bisa bisa apa ya, bisa terselesaikan gitu ya, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kita untuk sementara ini di rumah aja gitu kan, maksudnya jangan dulu keluar-keluar biar mencegah apa ya, mencegah penularan corona gitu. Dan kita harus, ya kita kan nggak cuma sendiri gitu, kita bareng-bareng beribu-ribu manusia masyarakat Indonesia yang ada di sinilah, pokoknya di wilayah negara Indonesia, kita bareng-bareng gitu menghadapi ini semua. Jadi ya kita tuh harus mematuhi pemerintah gitu kan, sampai pada saat kita emang diperbolehkan untuk beraktivitas lagi. Dan bagi kalian yang masih bekerja mencari nafkah, gue doain semoga lancar-lancar gitu, terus tetap sehat dan tetap pakai masker gitu kan. Kalau keluar tuh pakai masker biar nggak ada penyebaran gitu. Terus tetap semangat semuanya, kita pasti semua bisa menghadapi ini semua. Gue Valentin Jung, bye.